Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Seringkali di dalam gereja kita akan menerima satu momentum yang sakral di dalam gereja, yaitu kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Ada kuasa loh saudara ya. Kalau dari segi perjamuan kudus, kita mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, karena dia telah mati demi penebusan dosa kita. Makanya jika kita hidup dan mati, itu kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kita makan, minum, apapun, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah saudara bahwa perjamuan kudus adalah momentum yang sakral, yang penting di dalam kehidupan kita umat Kristen dan Katolik juga. Dia adalah salah satu momen atau dibilang peristiwa yang sangat istimewa, di mana ada pertumpahan darah anak domba Paskah itu. Dia rela mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Yunaninya adalah kenosis. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Demi ketaatannya itu mengajarkan kita bahwa kita harus bekerja keras untuk satu tujuan saudara, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Itu aja kok. Dan kunci berikutnya dalam kuasa perjamuan kudus itu adalah momentum di mana kita itu disucikan oleh darah Kristus. Makanya di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan, atau kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa kita supaya semakin bertambah dalam kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa dan bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis juga dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya seperti Kristus dibangkitkan di antara orang mati dalam kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kuasa perjamuan kudus itu adalah salah satu momentum yang sakral, di mana ada pertumpahan darah yang luar biasa. Dari momentum itulah kita dapat mengingat betul-betul ketaatan Yesus di atas kayu salib. Dia rela mati demi pengorbanan dosa kita. Sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus telah mati untuk semua orang, tanpa terkecuali loh ya. Semua orang
supaya mereka yang hidup tidak untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Dia. Untuk Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Itu loh. Ingat momentum perjamuan malam terakhir. Nah, di situ terjadi satu momentum yang sakral. Ingat kejadian Kamis Putih, di mana para murid itu setelah melakukan perjamuan malam terakhir, para murid membasuh kakinya. Nah, dari situ kita dapat belajar bahwa salah satu ketaatan Yesus adalah mau taat kepada perintah Bapa. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita dapat belajar satu momen di mana hidup kita dibarui melalui kuasa salibnya. Dan minyak urapan itu akan terus memberkati kita dengan kuasa urapan yang baru, urapan dari sorga turun nyata atas kehidupan kita. Karena minyak urapan adalah salah satu momen di mana kita menerima salah satu berkat yang abadi. Kita bisa mengalami perjumpaan abadi dengan Yesus melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan ini. Keduanya ini adalah salah satu momentum yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kalau umat Kristen sekarang itu harus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan standar kesucian yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan kita. Makanya dari perjamuan kudus dan minyak urapan ini mengajarkan kita satu hal, yaitu kunci ketaatan. Kunci ketaatan sesungguhnya didapati ketika kita mau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dan mau berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan untuk mau sama-sama hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup ini memberikan satu manfaat kepada orang lain, bahwa hidup kita itu selalu mengasihi Tuhan di sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati.